Selamat malam pemirsa Pagak TV Malang dimanapun Anda berada. Saya berada di Pasar Seni DKM atau Dewan Kesenian Malang, yang mana pada hari ini merupakan pembukaan Pasar Seni di DKM, yaitu 28 Desember 2020 di penghujung tahun. Semoga di tahun 2021 DKM lebih ramai lagi. Perlu kita ketahui bahwa pada malam hari ini kami sudah bertemu dengan seseorang yang luar biasa di bidang kriya seni untuk mendongkrak Malang tentunya. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan diri untuk memperkenalkan diri, Mas. Oh ya. Nama saya Bejo Sandi. Saya dari Galejo atau Galeri Bejo. Itu mungkin dari Malang. Galeri Bejo Malang ya. Masnya menekuni kerajinan ini apa merupakan warisan dalam arti darah seni dari orang tua, atau memang punya ide sendiri dalam arti latar belakang Masnya? Sebenarnya saya mengenal alat ini bahkan tuh sebenarnya mulai SD tahun 80-an, 89-an ya. Kebetulan di Jawa Barat waktu itu. Karena Bapak pindah tugas, saya masuk Malang, resminya 93 saya baru di Malang. Nah, saya lama menyimpan alat musik ini yang khusus dari Jawa Barat ini, yang karinding. Lama saya simpan, tapi pelan-pelan saya proses. Nah, ini awalnya itu lebih ke latar belakang backsound dari kegiatan kami, saya dan teman-teman di teater. Jadi ini untuk backsound teater. Kemudian ternyata dari musik kita bisa bergerak sendiri selain teater. Dan akhirnya Mas, saya kaget ternyata Indonesia punya sekian banyak. Nah, saya semakin tergerak itu karena Nyun Sewu, khusus untuk Indonesia kita lebih mengenal karinding dari Jawa Barat. Tapi dari bule-bule di luar negeri kenalnya itu genggong Bali. Ternyata alat musik seperti ini istilahnya harpa mulut. Harpa mulut karena kita menggunakan rongga mulut. Itu punya kita di Belanda itu ada 158. Dan saya prihatin sekali. Saya sangat prihatin. Itulah yang akhirnya membuat saya lebih intens, lebih dalam lagi bergerak mencari satu demi satu. Ya alhamdulillah sementara baru 27 dari 158, tapi minimal sudah mewakili seluruh Indonesia. Dari Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, termasuk Sumba, Flores, Lombok dan Bali. Itu yang membuat saya prihatin yang membuat saya bergerak di lebih situ. Gitu. Mantul sekali pemirsa, artinya mantap betul bahwa ternyata kerajinan yang unik ya, yang mungkin sangat langka ini Masnya menggali satu persatu dan ternyata ada di beberapa daerah di Nusantara. Ini otomatis kan mempersatukan Nusantara. Disebut dengan apa sebenarnya, atau musik ini mempunyai nama yang satu atau beda-beda setiap daerah? Oke. Secara umum ada kesepakatan dari pelaku-pelaku ini menyebutnya harpa mulut karena kita menggunakan rongga mulut. Walaupun sebenarnya, nah ini Mas di belakang kita nih Mas ya, ada misalnya nih, ada hodong-hodong, popo, gogo, saga-saga dari Sumatera. Misalnya runding, aping, kuriding, juring, genggong dari Kalimantan. Ternyata Sulawesi punya karombi, punya oli. Maluku punya tingkobi, Papua itu ada pikon atau pikonani, ada bigon, bigoru, susap. Ada Timur ini ada karkate, kenobe dari Flores, gunggi Sumba, slober Lombok, genggong Bali, gingung Madura. Saya langsung lompat, karinding dari Jawa Barat, rinding Jawa Tengah ada. Ternyata Mas, kita Malang Raya itu punya juga rinding dan nutul. Lah, Malang Raya Mas, mulai Singosari, Lawang, Singosari sampai selatan tuh Paga, sampai daerah mau ke Blitar, Bronkos itu ada, dari Pendem sampai Jabung, Tumpang itu ada semua. Bahkan di kota pun ada Mas. Itu yang akhirnya ternyata setiap tempat, setiap provinsi, bahkan di kota kita Malang Raya, setiap tempat punya nama sendiri-sendiri. Itu yang Indonesia hebat. Gitu loh Mas. Luar biasa.
Untuk memperkenalkan musik seperti ini kan butuh perjuangan ya, perjuangan tentu saja tidak sembarangan ya, perjuangan yang betul-betul berjuang sampai bisa menemukan ini. Butuh berapa lama dan apa kesulitannya? Saya akhirnya keluar rumah berani untuk mempublish ini ke umum itu mulai 2012. Masih banyak yang tidak mengerti, itu bahkan jadi semangat saya untuk ya apa kira elek wong ya apa carane wong tambah akeh tambah ro gitu. Ya untung ada sosmed, kita terbantu sekali dengan itu dan sekaligus memperkuat jaringan dunia loh Mas. Kita sudah masuk jaringan dunia loh Mas ini Mas, alat-alat ini. Itu yang utama. Kemudian saya lebih ke bahwa perjuangan, saya pikir saya jangan dibilang kayak gitu Mas. Saya lebih ke bagaimana caranya saya mendapat lagi barang atau mungkin instrumen ini baru, bentuknya namanya dari Indonesia dan terus selama hidup masih bisa kita jalan terus. Itu yang utama Mas. Motivasi apa yang mendorong Mas untuk melakukan pengkajian sampai melakukan kerajinan seperti ini dan bisa dinikmati oleh remaja milenial, padahal untuk saat ini kan alat musik sudah begitu banyak. Kenapa Masnya capek-capek seperti itu? Tentu saja punya rahasia ini. Kalau motivasi itu tadi Mas, satu prihatin. Saya prihatin, minimal 27 udah walaupun belum cukup ya. Ada temen nyumbang lagi, insya Allah dapat 2 atau 3 dari Jawa Tengah. Bentuk baru, nama baru. Kemudian motivasi apa lagi ya? Nah ini, sosmed ya Mas ya, betul. Kalau misalnya saya hanya memainkan dengan nada-nada nyun sewu, maaf sebelumnya, tradisi, untuk yang zaman milenial mungkin kurang. Makanya secara teknis saya gunakan ada efek lah istilah saya, agak lebih modern. Terus dalam pengembangannya ternyata, nah ini Mas, kita bisa di musik, kita bisa nyambung dengan teater, kita bisa nyambung dengan sastra, bahkan Mas, saya minta doa nih, bentar lagi rilis di sebuah film kementerian ada alat ini dan kita diberi kesempatan untuk mainan itu salah satu kita manfaat perjuangan itu mungkin ya. Buah dari itu bahwa oke, di audiovisual kita masukkan juga begitu Mas, semangat dong Mas. Ya, semoga kementerian nanti support dan berhasil keinginannya Mas. Boleh dijelaskan secara global Mas bagian-bagian? Yang utama ini Mas. Jadi kita punya 2 bahan sebenarnya. Ada bambu, ada juga pelepah aren. Kalau pelepah aren mungkin secara teknis mempersiapkan dia sampai bisa diproduksi itu agak lama Mas. Saya punya pelepah aren tuh seumur 1 tahun. 1 tahun. Terus di bambu ini paling 3 bulan, yang penting dia kering, kita bisa gunakan itu. Oke Mas ya. Nah ini bambu yang biasa seperti ini, terus kita bikin dulu yang paling utama adalah bentuknya Mas. Jadi setelah ada ini kita kasih ukuran seperti apa modulnya, ukurannya, kemudian kita bikin bentuknya. Terserah kita mau bentuk yang seperti apa. Misalnya kalau ini kebetulan ini Jawa Timur, Malang punya ya. Terserah kita mau bentuk yang seperti apa, kita bikin bentuknya dulu, baru ini Mas yang telaten. Bagaimana caranya buluh sekecil ini? Bisa. Jadi setelah bentuk jadi baru kita bentuk ini Mas istilahnya. Ini nyawa Mas di tengah. Lidah ini nyawa. Ini lengannya. Tapi secara cun zaman now, kalau ini kita tipiskan itu nadanya naik. Kalau ini kita tipiskan nadanya turun. Baru kita kerjakan pelan-pelan sampai finishing sampai ini. Cuma Mas, ini ada ini ada 3 jenis di seluruh dunia. Mudah-mudahan teman-teman tambah semangat bahwa di seluruh dunia itu, di Eropa itu lebih ke yang ini, yang jawil, nutul atau towel orang-orang bilang. Jadi seperti ini. Dengar ya. Itu ya, dijawil, ditutul atau ditowel. Terus ada ini yang dipukul. Ini dipukul. Ini dari Jawa Barat, Karinding.
Ini, oh ya, karinding ini satu-satunya alat musik harpa mulut di dunia yang dipukul dan adanya di Indonesia. Itu yang utama. Terus kalau ini yang dari Malang yang ditarik. Jadi ada yang dijawil, dipukul, ini yang ditarik, Mas. Kalau di dunia Eropa, dunia barat selain Indonesia, itu lebih banyak yang dijawil. Di Cina ada memang gugu, ini yang ditarik juga ada. Tapi Indonesia tiga sistem pembunyian tuh ada semua. Itu yang paling utama, Mas, itu. Terus ada satu lagi yang menarik di punyanya Irian. Mana tadi? Oh ini. Ini punyanya Irian, susap. Seluruh rata-rata alat musik ini ditariknya keluar, tapi khusus yang susap ini dia ditariknya ke dalam. Nah, yang ditarik ke dalam satu-satunya adanya di Indonesia. Untungnya itu, Mas. Itu. Jadi ada 3 sistem, Indonesia punya semua. Itu yang memperkaya kita tambah. Oh ya, satu lagi, Mas. Dulu alat musik ini digunakan untuk penghalau hama. Karena negara Indonesia negara agraris, tidak salah kalau ternyata penyebaran alat musik ini itu merata. Karena rata-rata kita semua petani dulu. Nah, ini masuk logikanya di situ, Mas. Itu yang paling utama mungkin, fungsi. Kalau sekarang kita bisa kombinasi dengan sastra, teater, musik dan lain-lain. Itu mungkin. Luar biasa pemirsa. Jadi Masnya jiwanya muda dan jiwa melestarikan budaya Nusantara. Semoga budaya yang adiluhung ini selalu bisa lestari karena ada pemuda-pemuda seperti Mas yang pemirsa ketahui. Harapan terakhir, Mas, untuk pameran seni di DKM, apa ingin berlanjut tahun depan semakin maju, bahkan sesuai harapan Mas Udin selaku ketua panitia pelaksana. Di sini tuh ada pasar seni yang permanen, tidak hanya pindah-pindah atau hanya berapa hari selesai. Ya, harapan saya sih lebih ke siapapun itu. Kebetulan saya pasar seni ini bisa mewadahi kawan-kawan di Malang khususnya, atau nanti siapa tahu ya, Mas, ya, ada undangan dari luar Malang juga ikut terlibat di sini. Terus kita membuat jaringan-jaringan itu di luar event ini, di luar tanggal. Dan betul, Mas, harapan saya ini berjalan terus. Terus ada lagi, Mas, bahwa mungkinkah dari jaringan ini nanti terbentuk bahwa bukan hanya masih ada pengrajin pembuat alat musik tradisional, tapi secara ekonomi itu mungkinkah dibantu seperti itu. Jadi ada harga dan segala macam. Jujur aja, Mas, saya kaget waktu itu satu alat musik saya yang rinding ini, tahu-tahu saya disodorin $200. Apa nggak bingung saya? Seperti saya kaget, padahal saya nggak seperti itu ekspektasi saya. Yes, piro lah, ternyata $200, Mas. Dan dia bilang, loh ini masih kurang, Jo, katanya begitu. Wah, gila, aku bilang, sedemikian kuat orang luar menghargai kita. Terus kenapa kita sendiri nggak bisa secara manfaat positif? Ayo, itu jadikan semangat kita lah, Mas. Secara ekonomi bisa kok, bisa membantu kita sebagai seniman. Itu yang utama, Mas. Bantu dong pasar seni. Itu yang utama. Oke. Terima kasih, Mas, yang sudah bersedia wawancara dengan Pak Gak TV Malang. Semoga apa yang disampaikan bisa mewarnai pasar seni di Dewan Kesenian Malang, dan otomatis pemerintah Kota Malang harus mensupport generasi bangsa yang peduli terhadap seni Nusantara, sehingga seni ya dengan perjuangan berdarah-darah kadang-kadang kurang mendapatkan penghargaan ini, semoga di tahun mendatang bisa mendapatkan penghargaan, walaupun seorang seniman atau seniwati tidak ingin selalu dihargai, tetapi bagaimana masyarakat secara umum ini bisa menghargai karya seni, karena ternyata karya seni Nusantara ini luar biasa ya, mempunyai nilai yang sangat tinggi baik segi etika maupun estetika. Dan perlu diketahui bahwa ternyata seni itu kalau kita geluti ya, Mas, ya, itu akan menghasilkan fulus yang luar biasa. Meskipun kita kadang-kadang tidak menduga, ternyata Allah akan memberi rezeki. Oleh karena itu sedulur harus tetap berkreasi untuk mengembangkan seni Nusantara. Insya Allah hidup kita akan dijamin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Demikian pemirsa Pagak TV, pancen api gak atik komen.